Kisah menarik di balik asal-muasal Masjid Nabawi. Masjid Nabawi merupakan salah satu masjid terpenting dan suci dalam Islam, dan merupakan masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah Masjid Quba. Masjid ini terletak di kota Madinah, Arab Saudi. Masjid Nabawi tidak hanya digunakan sebagai tempat salat saja, namun juga sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Melalui masjid ini lambat laun peradaban Islam mulai tertata dan menjadi landasan berkembangnya agama Islam. Salah satu keutamaan Masjid Nabawi adalah melipat gandakan pahala salat di dalamnya. Rasulullah bersabda, "Salat di masjidku ini lebih utama dari 1000 salat di masjid lain, kecuali Masjid Al-Haram. Di antara rumahku dan mimbarku ada taman dari taman surga, dan mimbarku berada di atasnya." Kisah menarik dalam penentuan lokasi Masjid Nabawi. Pada zaman dahulu, sebelum berdirinya Masjid Nabawi yang megah, Rasulullah melakukan perjalanan yang penuh makna menuju kota Madinah. Beliau menunggangi unta, hewan yang menjadi sahabat setia dalam perjalanan panjang tersebut. Kabar tentang kedatangan Rasulullah telah tersebar luas di Madinah, membuat seluruh umat muslim di kota tersebut berkumpul dengan penuh antusiasme untuk menyambut beliau. Mereka, satu persatu, berusaha menarik tali kekang unta yang ditunggangi Rasulullah, berharap beliau akan berhenti dan memilih untuk tinggal di rumahnya. Namun, Rasulullah dengan lembut mengucapkan sebuah kalimat yang penuh hikmah. "Jangan menarik tali kekang pada unta ini, karena ia telah menerima perintah dari Allah di mana ia akan berhenti." Ucap Rasulullah dengan penuh keyakinan. Tak lama setelah beliau mengucapkan kalimat tersebut, unta yang ditumpangi Rasulullah akhirnya berhenti tepat di depan sebuah bangunan milik dua anak yatim dari Bani Nijar, yakni Suhail dan Sahal. Bangunan tersebut ternyata adalah tempat yang biasa digunakan untuk menjemur kurma. Rasulullah kemudian memanggil kedua anak yatim tersebut dan berniat untuk membeli tanah milik mereka. Namun, dengan niat yang luhur dan penuh keikhlasan, kedua anak yatim tersebut berkata, "Justru kami akan memberikannya kepada Anda wahai Rasulullah." Meski demikian, Rasulullah tidak langsung menerima tanah pemberian mereka. Beliau memilih untuk berdiskusi dan menawar harga yang pantas untuk menebus tanah tersebut, tentunya dengan kesepakatan bersama. Ini menunjukkan betapa Rasulullah sangat menghargai hak dan kepentingan anak yatim. Kisah pembangunan. Dalam sejarah pembangunan Masjid Nabawi, terdapat kisah yang penuh makna dan inspirasi. Pembangunan masjid ini merupakan wakaf pertama dari Rasulullah dan hanya membutuhkan waktu singkat, yaitu 12 hari saja. Dengan penuh semangat dan dedikasi, Rasulullah turut serta dalam proses pembangunan masjid ini dengan tangannya sendiri, dibantu oleh para sahabat dan kaum muslimin lainnya. Struktur awal Masjid Nabawi sangat sederhana, namun penuh dengan nilai-nilai spiritual. Keempat sisi tembok masjid ini dibangun dari batu bata dan tanah, sementara atapnya terbuat dari daun kurma. Sebagian atap dibiarkan terbuka, dengan tiang penopang yang terbuat dari batang pohon kurma. Ukuran awal Masjid Nabawi tidak sebesar bangunan yang kita lihat saat ini. Panjangnya sekitar 70 hasta dan lebarnya sekitar 60 hasta. Atau jika dijadikan satuan meter sekitar 35 meter x 30 meter. Pada masa Rasulullah, bahan yang digunakan untuk membuat atap masjid adalah pelepah kurma. Bagian lantai dibuat dari batu dan pada saat itu pintu masjid terdiri dari 3 pintu yang sangat sederhana. Untuk pembangunan masjid, Rasulullah mempercayakannya kepada orang-orang yang sudah ahli di bidang pembangunan. Selama 9 tahun, masjid ini digunakan tanpa penerangan di malam hari. Hanya saja, ketika waktu Isya tiba, dibuat sedikit penerangan dengan membakar jerami. Di bagian sebelah pada salah satu sisi masjid, dibangunlah kediaman Rasulullah. Kediaman Nabi berukuran tidak terlalu besar dan tidak lebih mewah dari keadaan masjidnya, hanya saja terbangun lebih tertutup. Rumah atau bilik Nabi yang berdekatan dengan Masjid Nabawi adalah kamar beliau bersama Ibunda Aisyah. Nabi Muhammad dimakamkan di sini, karena beliau wafat di kamar Aisyah.
kemudian Abu Bakar dimakamkan pula di tempat yang sama pada tahun 13 Hijriah, lalu Umar bin Khattab pada tahun 24 Hijriah. Setelah awal dibangunnya oleh Rasulullah, Masjid Nabawi sempat mengalami beberapa kali renovasi untuk memperluas masjid. Menurut sejarah terlengkap peradaban Islam karya Abdul Syukur Al-Azizi, Masjid Nabawi mengalami perbaikan untuk pertama kalinya di tahun ke-4 Setelah itu, Masjid Nabawi berulang kali mengalami perbaikan dan perluasan. Demikianlah kisah yang lebih detail dan mendalam tentang pembangunan Masjid Nabawi. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan pengetahuan bagi kita semua. Amin.